Terpilih bukan berarti tanpa luka. Kadang, orang-orang yang kelihatan paling kuat justru memikul beban yang paling berat. Mereka yang terlihat percaya diri, seringkali adalah mereka yang telah belajar menyembunyikan ketakutan terdalamnya. Dipanggil bukan berarti tanpa ragu. Bahkan para nabi pun pernah merasa gentar saat menerima panggilan besar dari Tuhan. Dan dicintai oleh langit, bukan berarti hidupmu akan selalu berjalan mulus. Justru cinta Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa duri, tetapi hati yang kuat untuk melewati duri-duri itu. Di tengah semua perasaan terluka, gagal, dan kehilangan arah, hari ini kamu diingatkan. Ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Sebuah suara dari takhta surga sedang mengetuk pintu jiwamu. Ini bukan sekadar pesan lewat, bukan konten motivasi yang bisa kamu lewati begitu saja. Ini adalah panggilan surgawi yang telah ditetapkan untuk jiwamu sejak lama, bahkan sebelum kamu tahu arti kata tujuan. Jika kamu sedang membaca atau mendengarkan ini sekarang, itu bukan karena kebetulan, itu karena Tuhan telah mengarahkan langkahmu ke sini. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu tanpa salah, tetapi karena kamu diinginkan, karena kamu dicintai dan dipanggil. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pesan ini lebih dalam, izinkan kami mengajakmu untuk melakukan satu tindakan kecil tetapi penuh makna. Tekan tombol suka, subscribe channel ARS Pandangan Hidup, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan pesan surgawi seperti ini. Jika kamu merasa pesan ini seperti berbicara langsung ke hatimu, silakan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarlah itu menjadi sinyal ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk berhenti lari, siap untuk menjawab panggilan ini, siap untuk bangkit, bukan esok, tapi hari ini, sekarang juga, karena waktumu sudah tiba. Kamu yang merasa tertinggal, terlalu rusak, atau sudah terlalu lama kehilangan arah, dengar baik-baik. Kamu belum terlambat, kamu belum terlalu jauh. Tidak ada satupun langkah yang bisa membuatmu terlalu jauh dari jangkauan Tuhan. Setiap air matamu tercatat. Setiap malam tanpa suara doamu terdengar. Setiap rasa sesak yang kamu sembunyikan dari dunia, semuanya tidak luput dari perhatian langit. Tuhan tidak pernah memalingkan pandangannya darimu. Kamu tidak sedang dilupakan. Justru sebaliknya, kamu sedang dipanggil. Panggilan ini bukan datang saat semuanya sudah tenang, tapi justru hadir di tengah kekacauan, di tengah air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Karena itulah Tuhan tidak menunggu keadaan sempurna untuk mencintaimu. Dia hadir justru saat semuanya berantakan. Dan saat inilah dia berkata, "Aku masih menginginkanmu." Kalimat itu bukan penghiburan palsu. Itu adalah kebenaran surgawi yang penuh kuasa dan penuh kasih. Apa yang kamu rasakan saat ini bukan sekadar emosi. Jika hatimu mulai bergetar, jika dadamu terasa sesak tanpa alasan, mungkin itu bukan hanya karena kata-kata ini menyentuhmu. Mungkin itu adalah roh Tuhan yang sedang membangunkanmu. Ini bukan sekadar konten spiritual untuk membuatmu merasa baik. Ini adalah aktivasi, sebuah kebangkitan, sebuah perintah surgawi. Kamu bukan penonton dalam hidupmu. Kamu adalah pemeran utama dalam naskah agung yang telah ditulis oleh tangan kasih Tuhan. Naskah itu bukan ditulis dengan tinta biasa, melainkan dengan air mata dan harapan. Dan dalam naskah itu, tidak ada peran pengganti untukmu. Tidak ada yang bisa mengambil tempatmu, hanya kamu. Maka jangan abaikan rasa yang kamu alami sekarang. Jangan padamkan getaran yang mungkin baru pertama kali kamu rasakan setelah sekian lama. Karena inilah waktumu, waktu untuk bangkit, untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Bayangkan sebuah panggilan yang tidak mengenal waktu, tidak terikat kondisi, dan tidak pernah berhenti. Panggilan itu tidak datang karena kamu sudah cukup baik. Tidak datang karena kamu sudah berhasil mengatasi semuanya. Justru datang saat kamu merasa tidak punya apa-apa lagi. Saat kamu merasa lelah, kosong, dan tidak layak. Disitulah suara Tuhan terdengar lebih jelas. Suara itu berkata, "Kamu masih aku inginkan." Kata-kata itu bukan motivasi, bukan kata manis untuk menyenangkan hatimu sementara. Tapi ini adalah deklarasi surgawi. Sebuah pengakuan dari pencipta semesta bahwa kamu penting. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari rencana agung yang tidak bisa digantikan. Dunia mungkin berkata kamu gagal. Lingkunganmu mungkin memandangmu remeh. Tapi Tuhan tidak. Dia menunggumu untuk kembali percaya, kembali berdiri,
kembali mengambil tempat yang sudah disiapkan untukmu, tempat yang hanya bisa kamu isi. Kamu tidak sedang salah dengar. Nah, ini bukan kebetulan kamu berada di sini sekarang. Di tengah ribuan suara yang bersaing di dunia maya, satu suara ilahi ini sampai kepadamu. Kenapa? Karena ini bukan sekadar algoritma. Ini adalah agenda kekekalan. Sudah ditulis bahkan sebelum kamu dilahirkan. Kamu bukan datang ke sini secara iseng. Kamu dituntun, digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Mungkin selama ini kamu merasa Tuhan jauh. Doa-doamu tidak dijawab, harapanmu terasa sia-sia. Tapi hari ini kamu diingatkan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia diam bukan berarti abai. Dia menunggumu, bukan menghakimimu. Dan dia memanggilmu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk memulihkanmu. Mungkin kamu berpikir, tapi aku tidak pantas. Justru karena kamu merasa tidak pantas, kamu adalah orang yang tepat. Karena panggilan Tuhan tidak pernah berdasarkan kelayakan, tapi berdasarkan kasih yang tidak bersyarat. Banyak dari kita mengira bahwa untuk dipanggil Tuhan, kita harus dalam keadaan sempurna. Harus hafal doa panjang, rajin ibadah, tidak pernah marah, dan selalu tenang. Tapi realitanya, justru dalam kekacauan kita, Tuhan hadir. Ketika kamu menangis dalam diam, ketika kamu berusaha tersenyum padahal hatimu remuk, saat itulah kasih Tuhan datang tanpa syarat. Kasih itu tidak datang untuk orang yang sudah benar, tetapi untuk membawa kebenaran kepada orang yang sedang salah arah. Tuhan tidak menunggu kamu berubah untuk memanggilmu. Dia memanggilmu supaya kamu berubah. Dia tidak menunggu kamu bersih untuk merangkulmu. Dia merangkulmu supaya kamu merasa layak dibersihkan. Inilah cinta sejati. Cinta yang tidak berdasarkan pencapaian, tapi berdasarkan keberadaanmu. Kamu yang sekarang, dengan semua luka, kegagalan dan keraguanmu, masih diundang untuk datang. Tidak ada syarat berat, hanya satu. Maukah kamu menjawab panggilan ini hari ini? Bukan nanti, tapi sekarang juga. Bayangkan seorang ayah yang setiap hari berdiri di depan rumah, menanti anaknya pulang. Dia tidak menghitung seberapa jauh anaknya telah melangkah. Tidak juga mencatat seberapa besar kesalahan yang telah diperbuat. Dia hanya ingin satu hal, anaknya pulang. Begitu juga dengan Tuhan. Dia tidak berdiri di ujung hidupmu dengan penghakiman, melainkan dengan pelukan. Panggilan ini bukan paksaan, tetapi undangan penuh cinta. Kamu tidak sedang didorong masuk ke dalam kerajaan Tuhan, tetapi diundang untuk berjalan bersamanya. Pelan-pelan, seutuhnya. Seperti anak yang pulang dari perjalanan panjang, penuh debu dan letih, tetapi disambut dengan senyum dan pelukan hangat. Inilah kasih Tuhan, kasih yang tidak tergantung pada kondisi, tapi pada identitasmu sebagai ciptaan yang dikasihinya. Maka berhentilah lari, berhentilah merasa tidak layak. Hari ini pelukan itu masih terbuka, dan undangan itu masih berlaku, bukan besok, tapi sekarang. Detik ini juga, dia berkata, pulanglah. Banyak orang menjalani hidup seperti penonton dalam panggung kehidupannya sendiri. Mereka berdiri di pinggir, menyaksikan orang lain bersinar, sementara merasa dirinya tidak cukup layak untuk melangkah maju. Tapi kebenarannya adalah, kamu bukan figuran. Kamu adalah tokoh utama dalam cerita yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Dan tidak ada naskah cadangan, tidak ada pengganti. Kamu adalah satu-satunya yang bisa memainkan peranmu. Dunia mungkin meremehkanmu. Masa lalu mungkin menghancurkan semangatmu. Tapi langit belum pernah berhenti berharap kepadamu. Bahkan ketika kamu menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah atasmu. Itulah sebabnya pesan ini hadir. Untuk membangkitkan kembali keberanian yang lama terkubur. Untuk menyadarkanmu bahwa waktu tidak pernah terlalu terlambat untuk kembali bangkit. Selama masih ada napas, masih ada harapan. Dan selama kamu mendengar suara ini, itu tandanya panggilan itu masih berlaku. Masih aktif, masih menunggu jawabanmu. Kamu yang selama ini merasa kecil, kini saatnya berdiri. Kamu mungkin berpikir, tapi aku terlalu jauh, terlalu rusak, terlalu lama mati rasa. Namun tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dipulihkannya. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dijamah oleh kasih-Nya. Justru di titik paling gelap itulah cahaya Tuhan bisa bersinar paling terang. Dan kamu tidak sendirian. Banyak jiwa lain yang telah tersentuh oleh panggilan yang sama. Mereka juga pernah merasa tidak layak.
Tapi mereka memilih untuk menjawab meskipun dengan langkah yang gemetar. Dan hidup mereka tidak pernah sama lagi. Hari ini, kesempatan yang sama diberikan kepadamu. Tuhan tidak menuntut langkah besar. Dia hanya menantikan satu respon kecil. Ya Tuhan, aku datang. Dengan kalimat itu saja, langit bersukacita. Karena itu tanda bahwa anaknya yang hilang mulai pulang. Kamu tidak perlu tahu kemana langkah ini akan membawamu. Cukup tahu bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Kita hidup dalam dunia yang mengukur nilai seseorang dari hasil, dari gelar, harta, atau jumlah pengikut. Tapi Tuhan tidak pernah menggunakan ukuran dunia. Dia melihat ke hati, ke dalam jiwamu. Bahkan sebelum kamu melakukan sesuatu yang besar, Dia sudah menyebutmu berharga. Bahkan sebelum kamu menunjukkan hasil, Dia sudah menetapkan panggilanmu. Maka berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tuhan tidak menciptakan kamu untuk meniru. Dia menciptakan kamu untuk menjadi asli. Dan dalam keaslian itulah letak kekuatanmu. Jangan biarkan suara-suara luar memadamkan panggilan di dalam dirimu. Hari ini suara dari surga sedang mencoba menembus semua keraguanmu. Dan jika kamu masih ragu, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Tapi jangan biarkan keraguan itu menghentikanmu. Biarkan suara ini menjadi cahaya kecil yang memimpin langkahmu kembali. Kamu tidak perlu melihat seluruh tangga. Cukup naik satu anak tangga hari ini. Satu respon saja. Panggilan Tuhan bukanlah sekadar kata-kata manis. Ia adalah kekuatan yang bisa membangkitkan yang mati, memulihkan yang hancur, dan mengangkat yang terjatuh. Ketika suara Tuhan menyapa, tidak ada ruang yang terlalu gelap untuk diterangi. Tidak ada kisah yang terlalu rumit untuk ditebus. Kamu mungkin berpikir bahwa hidupmu sudah terlalu berantakan untuk diperbaiki. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak datang hanya untuk menyempurnakan yang baik, tapi untuk memulihkan yang rusak. Dia tidak butuh manusia sempurna. Dia butuh hati yang mau dibentuk. Dan kamu punya hati itu. Bahkan dengan semua luka dan kelemahanmu, kamu bisa menjadi alat kasih Tuhan di dunia. Kamu tidak perlu menunggu siap. Kamu hanya perlu bersedia. Bersedia percaya sekali lagi. Bersedia mencintai dirimu sendiri seperti Tuhan mencintaimu. Bersedia mengambil kembali kendali hidupmu dan membiarkan Tuhan menuntunnya. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini hari pemulihanmu, hari panggilanmu. Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikan luka-lukamu? Berapa lama lagi kamu akan berpura-pura baik-baik saja, padahal hatimu nyaris runtuh? Tidak semua orang akan mengerti pergumulanmu, tapi Tuhan mengerti. Dan hari ini, Dia tidak hanya mengerti, Dia mengetuk, memanggil, mengundangmu untuk berhenti sembunyi, untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu, dan berjalan menuju cahaya yang sudah lama menantimu. Jangan lagi berpikir kamu sendirian. Jangan pikir kamu satu-satunya yang merasa seperti ini. Banyak yang sedang dalam perjalanan kembali, seperti kamu. Tapi langkah pertama selalu yang tersulit. Dan itulah sebabnya pesan ini hadir. Untuk menjadi penopang bagi langkah pertamamu. Untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak gila. Kamu tidak gagal. Kamu sedang diproses. Dan proses ini tidak akan sia-sia. Jika kamu mendengar ini hari ini, jangan keraskan hatimu. Balaslah panggilan ini. Bukan dengan lari, tapi dengan berani berkata, "Aku siap Tuhan." Kadang kita berpikir, Tuhan pasti lebih memilih orang yang lebih suci, lebih pintar, lebih rajin. Tapi lihatlah sejarah. Bahkan para nabi dan orang-orang pilihan Tuhan dalam kitab suci bukanlah pribadi yang sempurna. Nabi Yunus pernah lari dari panggilan. Nabi Musa sempat menolak karena merasa tidak fasih bicara. Nabi Muhammad SAW pun memulai dakwah dalam ketakutan. Tetapi mereka dipilih bukan karena kesempurnaan, tapi karena ketaatan. Dan kamu pun demikian. Bukan kekuatanmu yang membuatmu dipanggil, tapi ketaatan hatimu saat mendengar suara Tuhan. Jangan kecilkan dirimu hanya karena kamu belum seperti yang lain. Tuhan tidak menuntut kamu jadi seperti siapapun. Dia hanya ingin kamu menjadi versi terbaik dari dirimu bersamanya. Maka berhentilah menunggu saat yang sempurna. Sempurna tidak akan pernah datang, tapi ketaatan bisa dimulai sekarang. Jika kamu merasakannya, itu tandanya waktumu sudah tiba. Bangkitlah, karena panggilan itu tidak akan menunggu selamanya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari merasa tidak berarti. Dari bangun pagi dan merasa kehadiranmu tidak penting bagi siapapun.
Tapi hari ini, izinkan aku menyampaikan kebenaran surgawi yang mungkin sudah lama kamu lupakan. Kamu berarti, bukan karena apa yang kamu punya, bukan karena pencapaianmu, tapi karena kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik dan tidak tergantikan. Setiap helai rambutmu dihitung, setiap air matamu dikumpulkan. Bahkan ketika kamu sendiri tidak lagi peduli pada dirimu, Tuhan tetap peduli. Dia tidak pernah berhenti mengingatmu. Bahkan ketika kamu sudah berhenti berdoa, tidak ada hal yang kamu lakukan yang bisa membuatnya berhenti mengasihimu. Dan pesan ini adalah buktinya, bahwa langit sedang menyapamu, menarikmu kembali ke jalur yang sudah disiapkan, jalan yang penuh kasih dan pengharapan. Kamu tidak perlu jadi hebat untuk memulai. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dipanggil kembali. Tuhan tidak hanya memanggilmu untuk bangkit, tetapi juga untuk bersinar. Kamu bukan diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Ada potensi dalam dirimu yang menunggu diaktifkan. Ada panggilan yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun selain kamu. Mungkin selama ini kamu pikir hidupmu biasa saja, tapi sesungguhnya setiap nafasmu adalah bagian dari rencana ilahi yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakanmu, Dia tidak pernah salah hitung. Semua yang kamu alami, sakit, gagal, kehilangan, bukanlah akhir, tapi bagian dari pelatihan. Latihan untuk mempersiapkanmu memasuki musim baru. Dan musim itu sedang datang, musim di mana kamu akan digunakan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai kesaksian hidup. Bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pemimpin yang dibentuk dari luka. Jadi jangan terus duduk di tanah penderitaan. Berdirilah, percaya lagi. Karena jika kamu ada di sini sekarang, itu berarti waktumu sudah tiba. Waktumu untuk mengubah arah dan bersinar. Kamu tidak perlu jawaban untuk semua pertanyaanmu hari ini. Yang kamu butuhkan hanya keberanian untuk melangkah satu langkah kecil menuju panggilan Tuhan. Kadang, terlalu banyak berpikir membuat kita lumpuh. Kita ingin semua jelas sebelum bergerak. Tapi Tuhan jarang memberikan peta lengkap. Dia hanya memberi satu cahaya kecil, cukup untuk satu langkah berikutnya. Dan hari ini, langkah itu adalah mendengarkan suara ini dan meresponsnya. Mungkin kamu merasa kering secara rohani, mungkin kamu merasa kehilangan arah dan tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi ketahuilah, kering bukan berarti mati. Bahkan tanah kering bisa ditumbuhkan jika disiram air dari langit. Dan itulah yang Tuhan sedang lakukan saat ini, menyirami hatimu dengan firman kasih-Nya. Jadi jangan menunggu sampai kamu siap sepenuhnya. Karena kesiapan sejati lahir dari ketaatan. Mulailah hari ini. Jawab panggilan ini. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya meminta ketaatanmu. Setiap orang memiliki titik balik. Momen ketika semuanya berubah. Bukan karena kondisi luar berubah, tetapi karena keputusan di dalam hati berubah. Hari ini bisa menjadi titik balikmu. Bukan karena kata-kata ini luar biasa, tapi karena Tuhan sendiri sedang berbicara melalui setiap kalimatnya. Dia ingin kamu sadar bahwa kamu sudah terlalu lama tidur dalam rasa takut, terlalu lama diam dalam luka. Dan sekarang waktunya kamu bangun. Lupakan suara masa lalu yang berkata kamu gagal. Abaikan bisikan yang meremehkanmu. Dengarlah suara Tuhan yang berkata, kamu masih aku pilih. Suara itu lebih kuat dari semua luka masa lalu. Dan jika kamu memutuskan untuk percaya hari ini, segalanya bisa berubah. Tidak langsung sempurna, tapi akan dipulihkan perlahan-lahan. Tuhan bekerja dalam proses, dan Dia ingin proses itu dimulai sekarang, hari ini. Dari hati yang percaya dan langkah kecil yang kamu ambil dengan iman. Kita sering mengira bahwa spiritualitas adalah tentang ritual. Tapi lebih dari itu, ini soal hubungan. Hubungan antara kamu dan Tuhan. Hubungan yang tidak dibatasi waktu, tempat, atau kondisi. Tidak harus menunggu malam Jumat atau hanya di hari besar keagamaan. Hubungan itu bisa dimulai dari detik ini. Dari pengakuan sederhana bahwa kamu butuh Tuhan. Bahwa kamu tidak bisa melanjutkan hidup dengan kekuatan sendiri. Dan Tuhan menunggu pengakuan itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk. Dia tahu kelemahanmu dan tetap memilihmu. Hubungan ini bukan tentang siapa yang paling saleh, tapi siapa yang paling tulus. Tuhan lebih memilih orang jujur yang mau berubah daripada orang munafik yang menutup luka. Maka hari ini, bukalah hatimu. Bicaralah kepada Tuhan dengan kata-katamu sendiri.
tidak perlu rumit. Cukup dari hati, karena dari situlah segalanya bermula, dari hati yang merespon panggilan ilahi dengan jujur dan berani. Terima kasih telah membuka hatimu dan mengikuti pesan ini hingga akhir. Ini bukan kebetulan. Kamu di sini karena Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu. Jangan abaikan suara yang baru saja kamu dengar. Suara itu bukan dari manusia, itu adalah panggilan dari langit. Jika hatimu tergugah, jika air matamu jatuh tanpa sebab, ketahuilah itu bukan hanya emosi. Itu adalah respons rohmu terhadap suara Tuhan. Maka jangan diam. Lakukan satu tindakan iman sekarang juga. Tekan subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Biarkan dunia tahu bahwa kamu siap. Siap bangkit, siap menjawab, siap mengambil kembali bagianmu dalam rencana Tuhan. Kamu bukan kebetulan, kamu adalah undangan yang dirindukan oleh langit. Sekali lagi, terima kasih karena telah hadir. Semoga damai dan petunjuk Tuhan menyertai setiap langkahmu ke depan. Ini waktumu, ini panggilanmu.